Om Swastiastu, terima kasih atas kesempatan telah diberikan kepada saya untuk dapat mempresentasikan hasil jawaban saya mengenai UTS Kewirausahaan Kimia sebelumnya. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nimade Ayu Harilaksmi Dewi Dasi, NIM 2313031010. Baik, akan dimulai dari pertanyaan nomor 1, yaitu jelaskan dan beri contoh di lingkunganmu tentang pengertian wirausaha, pendekatan dan teori kewirausahaan, kelemahan dan keunggulan menjadi entrepreneur, dan karakteristik wirausaha. Yang pertama adalah pengertian wirausaha. Wirausaha adalah orang yang mampu menciptakan, mengelola, serta mengorganisasikan suatu usaha atau bisnis. Adapun contoh wirausaha yang ada di lingkungan saya yaitu seperti pedagang sate, pedagang gorengan, toko sembako, dan juga laundry. Dalam kewirausahaan terdapat teori-teori. Pertama itu adalah teori ekonomi yang menyatakan bahwa peluang ekonomi akan mempengaruhi peningkatan dan munculnya wirausaha. Adapun contoh peluang ekonomi di lingkungan saya yaitu daerah tempat tinggal saya sangat banyak sekali populasi mahasiswa. Dari hal ini, para calon wirausaha dapat melihat apa menjadi urgensi dari kehidupan mahasiswa seperti halnya dalam kegiatan membuat tugas ataupun dalam kehidupan di kos. Berdasarkan hal tersebut, maka akan didapatkan suatu peluang ekonomi, seperti peluang ekonomi membuka usaha fotokopi ataupun peluang ekonomi membuka usaha laundry. Dan hal ini tentunya sejalan dengan apa yang dipaparkan dari teori ekonomi itu sendiri. Selanjutnya, kedua adalah teori psikologi yang menyatakan bahwa kesuksesan seorang wirausahawan tidak tergantung pada kondisi dari lingkungannya, tetapi dari kepribadiannya. Contohnya, di Undiksa saat ini banyak sekali pedagang nasi kuning A, B, dan C. Namun, hal tersebut tidak akan memberikan ancaman bagi pedagang nasi kuning D untuk mencapai keberhasilan jikalau pemilik usaha nasi kuning D memiliki kepribadian wirausahawan yang kuat, seperti memiliki karakter yang kreatif, inovatif, bekerja keras, dan berani serta pantang menyerah. Tentunya dengan kepribadian dimiliki pedagang nasi kuning D, apapun kondisi lingkungannya tidak akan mempengaruhi usaha yang dijalankan oleh pedagang nasi kuning D. Yang ketiga adalah teori perilaku yang memandang bahwa kewirausahaan sebagai kemampuan atau kerja atau perilaku yang dapat dipelajari secara sistematis dan terencana. Contohnya, orang tua saya memiliki usaha ternak ikan. Namun, awal perintisan usaha tersebut, orang tua saya tidak memiliki ilmu ataupun pengalaman dalam bidang kewirausahaan ternak ikan. Oleh karena itu, sejalan dengan teori perilaku bahwa kewirausahaan dapat dipelajari secara sistematis dan terencana, orang tua saya melakukan pembelajaran secara melalui sumber-sumber internet dan juga melalui rekan-rekan yang telah berkecimpung di dunia ikan sebelumnya, sehingga saat ini orang tua saya mampu untuk mendirikan usahanya dan bisa menjalankan usahanya sesuai dengan apa yang diharapkan. Teori yang terakhir adalah teori sosiologis yang menyatakan bahwa kewirausahaan muncul disebabkan oleh faktor-faktor sosial budaya suatu kelompok-kelompok masyarakat. Selanjutnya, terdapat pendekatan kewirausahaan. Yang pertama, pendekatan makro. Pendekatan makro dapat kita artikan sebagai faktor eksternal yang mempengaruhi keberhasilan suatu usaha. Adapun contoh dari pendekatan makro seperti timbulnya kompetitor dengan harga yang lebih murah ataupun lingkungan kerja seperti rekan kerja. Untuk pendekatan makro ini tidak hanya mempengaruhi keberhasilan usaha, namun juga faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan usaha juga dari sisi eksternal. Untuk pendekatan mikro adalah dapat kita artikan sebagai faktor internal yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu usaha. Contoh dari pendekatan mikro seperti kepribadian dari wirausahawan itu sendiri. Selanjutnya, dalam menjadi wirausaha terdapat beberapa keunggulan. Yang pertama, dapat membuka lapangan pekerjaan baru. Yang kedua, mendapatkan keuntungan atau pendapatan. Yang ketiga, menambah ilmu serta wawasan. Dan yang keempat, memperluas jaringan atau relasi. Selanjutnya, terdapat kelemahan menjadi wirausaha atau entrepreneur. Yang pertama, tanggung jawab dan risiko yang berat. Yang kedua, beban pikiran yang banyak. Yang ketiga, pendapatan tidak pasti atau tidak menentu. Dan yang keempat, waktu kerja yang panjang. Terdapat karakteristik menjadi seorang wirausaha. Yang pertama, percaya diri, berani mengambil risiko, memiliki jiwa kepemimpinan, selalu mencari peluang, mandiri, disiplin, pantang menyerah, dan pekerja keras. Selanjutnya adalah soal yang kedua, yaitu setelah masa pandemi COVID-19, sebutkan dan berikan contoh etika, fungsi, dan prinsip wirausaha yang cocok untuk dilakukan pada saat setelah pandemi tersebut. Setelah pandemi COVID-19, tentunya perekonomian mulai berputar kembali dan diperlukan beberapa penyesuaian untuk dapat menjalankan suatu usaha, sehingga terdapat beberapa etika, fungsi, dan prinsip yang sangat cocok untuk dilaksanakan setelah pasca pandemi ini.
Seperti dari etika wirausaha yang cocok dilaksanakan seperti etika kejujuran, disiplin, bertanggung jawab, taat hukum, dan juga mengejar prestasi. Selanjutnya, dari sisi fungsi kewirausahaan itu terdapat ada dua fungsi, yaitu fungsi makro dan juga fungsi mikro. Sebagai fungsi makro, wirausaha itu setelah pandemi ini bisa menjadi atau bisa membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Selanjutnya dapat menjadi pengendali dalam perputaran ekonomi melalui kreasi dan inovasi produk ataupun jasa baru, dan dapat sebagai pemacu perekonomian suatu bangsa melalui motivasi bisnis. Secara fungsi mikro, wirausaha itu setelah masa pandemi ini dapat mengkombinasikan sumber-sumber lama atau produk ataupun jasa lama ke dalam cara baru dan berbeda untuk menciptakan nilai tambah ataupun untuk membangun usaha-usaha baru sebagai perputaran ekonomi baru setelah masa pandemi. Selanjutnya, prinsip yang sangat cocok untuk diterapkan setelah pandemi adalah prinsip berani memulai, prinsip optimis, dan prinsip tidak putus asa. Selanjutnya adalah pertanyaan ketiga, yaitu apa yang dibutuhkan pada aspek perencanaan usaha dan analisis kelayakan usaha bila Anda mau bergerak dalam usaha produk pertanian. Dari segi perencanaan usaha yang dibutuhkan yaitu yang pertama adalah profil usaha. Profil usaha ini mencakup sejarah, visi misi, tujuan, sasaran, dan kepemilikan dari usaha produk pertanian itu sendiri. Selanjutnya adalah kita harus menentukan target pasar. Target pasar itu mencakup peluang bisnis, kondisi persaingan, posisi usaha produk pertanian dalam pasar, dan usaha-usaha pemasarannya. Selanjutnya adalah melakukan analisis aspek produksi. Analisis aspek produksi mencakup lokasi skala produksi dan pemilihan teknologi yang dipakai. Selanjutnya adalah analisis aspek manajemen yang mencakup gambaran bisnis di masa awal pembangunan ketika sudah berjalan. Dan yang terakhir adalah melakukan analisis aspek anggaran yang mencakup modal, pengeluaran, dan proyeksi laba usaha produk pertanian itu sendiri. Dan dari segi kelayakan usaha, hal yang harus disiapkan atau hal yang dibutuhkan yaitu adalah analisis SWOT, di mana analisis SWOT ini membantu kita untuk mengetahui apa kekuatan, apa kelemahan, apa ancaman, ataupun apa peluang dari produk pertanian yang akan kita dari usaha pertanian yang akan kita buka. Seperti itu. Dan kita lanjut ke pertanyaan nomor 4, yaitu jelaskan dan berikan contoh risiko usaha bila Anda berusaha untuk mengembangkan usaha dalam bidang kimia. Dalam menjalankan suatu usaha di bidang kimia, tentunya terdapat beberapa risiko yang dapat mengancam keseimbangan usaha. Seperti contohnya adalah peluang timbulnya kebakaran atau kecelakaan kerja yang tinggi dalam produksi usaha bidang kimia, di mana seperti yang kita ketahui bahwa bahan-bahan kimia merupakan bahan-bahan yang sensitif ataupun mudah bereaksi, sehingga diperlukan adanya ketelitian ataupun keahlian khusus ketika menggunakan bahan-bahan tersebut. Oleh karena itu, salah satu risiko yang bisa terjadi dalam bidang usaha kimia itulah risiko kebakaran dan kecelakaan dalam produksi usaha di bidang kimia yang sangat perlu keahlian khusus dalam melakukannya. Selanjutnya adalah pertanyaan terakhir, yaitu kewirausahaan adalah proses mendirikan dan menjalankan bisnis atau usaha tersebut. Wirausahawan umumnya dipandang sebagai inovator. Inovasi apa yang diperlukan dalam membangun bisnis pariwisata daerah asal Anda? Baik, saat ini di Kabupaten Tabanan, yaitu di daerah asal saya, banyak sekali mulai peternak-peternak ikan yang mulai muncul dengan berbagai macam metode, dan salah satunya adalah usaha ternak milik bapak saya atau orang tua saya yang menggunakan sistem RAS dalam pemeliharaan ikan nila. Dan untuk di Bali, metode ini hanya ada satu, yaitu pada usaha milik orang tua saya. Berdasarkan hal tersebut, terdapat satu peluang usaha yang memungkinkan untuk menjadi peluang bisnis ataupun membangun bisnis pariwisata di daerah saya, yaitu dengan membuka kuliner dan edukasi perikanan, di mana kuliner edukasi perikanan ini dapat membuka tempat makan sekaligus tempat pembelajaran di peternakan ikan, khususnya bagi pengguna metode pemeliharaan yang unik dengan target konsumen, yaitu rekan-rekan pecinta ikan di Bali ataupun di luar Bali, di mana selain bisa menikmati olahan ikan, namun juga bisa mengamati dan mempelajari sistem atau metode pemeliharaan ikan yang unik. Salah satunya adalah metode sistem RAS yang dilakukan oleh usaha ternak milik orang tua saya. Oleh karena itu, inovasi yang diperlukan dalam membangun bisnis pariwisata daerah saya salah satunya yaitu adalah membuka atau mulai mengembangkan kuliner dan edukasi